Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya baru menyelesaikan TC 06. Nah, bagi saya mengikuti TC 06 ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Karena doa, pujian, dan penyembahan itu merupakan DNA daripada gereja kita. Jadi bagi saya materi yang ada di TC 06 ini adalah materinya bagi saya itulah hal yang sangat memberkati. Menolong jemaat untuk hidup dalam kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Kalau ingin belajar lebih lanjut, silahkan diperdalam, diulang-ulang, itu akan sangat memberkati. Dan handler-handlernya begitu care dan peduli, sehingga kita tuh tidak merasa kesulitan ada mengikuti TC 06. Pengajar-pengajarnya keren, cakep. Mereka berani menaruh hidupnya karena mereka membagikan apa yang mereka alami dan yang mereka hidupi. Dan itu adalah hal yang sangat baik sekali. Jadi thank you buat TC 06 dan semoga ini terus menjadi berkat. Nah bagi saya memang dulu pernah belajar di awal TC 06. Saya mengikutinya lagi karena rasanya ada panggilan ingin berdoa, ingin meningkatkan dan ingin belajar lebih dalam lagi. Dan kita ketemu dengan komunitas pendoa yang sama-sama senang membangkitkan api. Karena itu merupakan api di dalam gereja sehingga karya Roh Kudus terus nyatakan dan kita menghargai, menghormati Tuhan lewat pelayanan doa ini. Saran saya, teman-teman yang belum ikut, ikutilah. Ya, ikutilah dan belajar bagaimana menikmati keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan terus melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita sebagai pelayan yang layak. Terima kasih, Yesus memberkati. Hai families, kembali lagi nih bersama saya Evelyn Wijaya di WTC News hari ini. Bagaimana kabar saudara di minggu ini? Saya harap Anda dalam keadaan yang sehat selalu dan siap untuk menuai berkat Tuhan yang luar biasa di tahun ini. Nah, sebelum kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, yuk mari kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Hai wanita-wanitanya Allah, ibadah WOE pada bulan Februari ini diadakan pada tanggal 26 Februari 2025 pukul 10 pagi bertempat di Gedung TC lantai 3. Untuk pembicara dalam ibadah ini yaitu Pastor Roni Daud Simeon beserta dengan istrinya Pastor Nancy Limantono dengan tema yaitu menikah tetap mesra yang pastinya luar biasa. Yuk wanita-wanitanya Allah nikmati pujian dan penyembahan yang membawa hadirat Tuhan di dalam ibadah WOE ini. Mari ajak kerabat-kerabat Anda ya. Sampai jumpa! Women of Excellence akan kembali membuka kelas pemuritan permata yang dimulai pada tanggal 19 Februari 2025. Kelas ini adalah pemuritan khusus wanita yang memperlengkapi para wanita untuk mengenali potensi, makin intim, berkarakter, menjadi istri dan ibu yang bijak, dipulihkan, dan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Mari daftarkan diri Anda dan ajak kerabat-kerabat untuk join di dalam kelas ini. Dan yang terpenting, kelas ini diadakan secara gratis loh. Untuk pendaftaran silakan hubungi Ibu Sinta di nomor 0817 883 289 atau melalui QR Code yang tertera di layar. Kami tunggu pendaftarannya. Masih ada kesempatan nih bagi families yang ingin join di Transformation Class. Yang pertama ada kelas TC 06 yaitu Pray, Praise, and Worship Transformation. Akan dimulai pada tanggal 16 Maret sampai dengan 15 Juni 2025 pukul 8.30 pagi setiap hari Minggu sebanyak 12 kali sesi secara onsite dan online. Dan berikutnya ada TC 07 yaitu Family Transformation yang akan dimulai pada tanggal 23 Februari 2025 pukul 11 siang secara onsite. Nah families, mari perlengkapi dan upgrade diri Anda melalui Transformation Class. Untuk pendaftaran dapat melalui QR Code yang tertera di layar. Dan untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi nomor WhatsApp atau Telegram yang tertera di layar ya. Families, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi jemaat WTC yang dapat berjalan dan bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan? Nah, cara ampuh yang telah terbukti dan juga sebagai himbauan penting dari Pastor Wiryo Hadi adalah dengan kita join di dalam Carecel. Melalui Carecel, kita jadi punya keluarga rohani yang bisa mendukung dan mendoakan segala masalah atau pergumulan kita.
kita juga bisa mendengar kesaksian dan juga sharing dari anggota atau leader Carousel yang pastinya menjadi berkat buat kita loh. Nah, untuk kita bisa join Carousel, setelah ibadah hari Minggu, Anda bisa menghampiri booth Carousel yang ada di lantai 1 gedung gereja, atau Anda juga bisa mendaftar melalui GBI WTCF dan juga menghubungi tim Carousel di nomor WhatsApp 0817 181 102 dengan Bapak Agung. Yuk bertumbuh bersama di dalam Carousel ya, families. Families, jika Anda sedang mengalami masalah dan berbeban berat dalam hidup, Anda merasa kehidupan spiritual dan mental health Anda sedang terganggu, nah, WTC Counseling Center adalah tempat yang tepat untuk Anda bisa bercerita secara aman dan nyaman tanpa takut Anda dihakimi oleh keadaan Anda. Nah, tim konselor dari WTC Counseling Center siap menyediakan layanan konseling untuk Anda secara pribadi. Yuk kami ajak Anda untuk mendapatkan tempat yang aman dan nyaman bercerita bersama di WTC Counseling Center. Jika Anda siap konseling lebih lanjut, silakan hubungi nomor berikut ini ya. Families, mulai Maret nanti WTC membuka jam ibadah terbaru, yaitu jam 4 sore. Nah, yang autentiknya di ibadah ini dilayani oleh anak-anak muda WTC. Mulai dari usher, tim ibadah, pemusik, media, dan semua pengerja maupun pelayan adalah adik-adik kita di usia 180 yang kreatif. Nah, ibadah ini terbuka bagi anak-anak muda dan papa mama untuk dapat ibadah bersama-sama. Oh ya, pada minggu 1 dan minggu 3 di ibadah jam 4 sore ini, pesan firman Tuhan akan tetap dibawakan oleh Pastor Wiryo Hadi. Penting untuk Anda catat juga, dengan penambahan jam ibadah pada jam 4 sore ini, maka ada penyesuaian jam ibadah. Untuk ibadah jam 2 siang akan dimajukan menjadi jam 1.30 siang. Oke deh families, sampai jumpa di ibadah jam 4 sore. Gereja kita bersama Pilar Bisnis WTC kembali mengadakan seminar pajak pada tanggal 17 Februari 2025 pukul 7 malam bertempat di Gedung TC lantai 3. Seminar kali ini akan membahas tentang Cortex, yaitu sebuah sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak. Dan juga di seminar ini dihadiri oleh pembicara, yaitu Bapak Andre Cahyadi, seorang Chief Product Officer dari Ayo Pajak. Mari families, perlengkapi diri Anda di dalam seminar pajak kali ini. Untuk info dan pendaftaran, silahkan scan barcode yang terdapat di layar. Sampai jumpa di seminar pajak. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang, mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya dan meninggikan namanya. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita, biar kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah buat kita semua pagi hari ini. Mari kita bersyukur, kita berdoa, kita bawa yang terbaik, penyembahan kita, hidup kita di mezbah Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Sungguh ajaib namamu Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah kau nyatakan keajaibanmu di tengah-tengah kami hari ini. Kami merindukanmu lebih dari segalanya. Kami siap memberkati namamu dengan pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa.
Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Your name is the
kasih Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami. Yes, God. Mari sembah Dia. Yes, God. Holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, God. Yes, Lord. Jesus sembah Dia dari ketulusan hatimu. Terus masuk. Saya tahu hadirat Tuhan ada di tempat. Sembah Dia. Bawa yang terbaik. Bangun mesbah kita hari ini.
Berbahagialah kita orang-orang yang dipanggil Tuhan dari segala bangsa untuk membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Yuk katakan, kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan, yo, hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yuk katakan, kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umat. Katakan, saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Terimalah kemuliaan ya Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Tuhan memberkati, silakan duduk saudara. Haleluya. Tetap semangat saudara. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tetap angkat tangannya biar teman-teman melayani saudara. Ada lagi? Haleluya. Di atas ada? Yuk kita kasih tepuk tangan buat saudara-saudara kita. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat. Di mana? Di WTC. Kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali untuk beribadah di tempat ini minggu depan bersama keluarga Tuhan tempat ini. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Nanti saudara bisa scan QR code yang tertera di depan kursi saudara. Ataupun saudara bisa melalui amplop nanti selesai ibadah. Saudara bisa masukkan di kotak yang ada di belakang. Yuk sebelum kita deklarasikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami menyadari Tuhan dalam hidup kami, kalau kami masih bisa makan, kami masih bisa minum, itu karena Tuhan mencintai kami. Oleh karena berkat Tuhan kami hidup. Terima kasih banyak Tuhan. Sebelum kami ingin memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, kami ingin mendeklarasikan persembahan kami dengan iman kami. Bolehkah saudara dengan hormat sekali lagi kita bangkit berdiri? Kita akan deklarasikan dengan iman kita. Apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. 2, 3. Pada saat kami memberikan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurah. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan.
Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datang. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan haleluya. Silakan duduk. Ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hati kami haus akan Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siapkan hati kami seperti bejana yang rindu diisi dan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pastor Scott yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarkan setiap umat-Mu tidak ada satupun firman yang terlewat. Semua kami mau menikmati firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan. Saudara, hari ini saya tidak khotbah, tapi saudara akan terima pesan yang luar biasa hari ini. Sebelum beliau khotbah, saya mau menyampaikan beberapa yang penting. Nomor satu, nanti berapa banyak Bapak Ibu yang punya anak 180? Boleh angkat tangan? 180. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, 400. Oke. Nanti bolehkah Bapak Ibu jam 2, saya pengen ketemu sekali. Dan saya pengen menolong Bapak Ibu yang mungkin masih ada kesulitan untuk membawa anaknya yang ke jam 4. Kerinduan saya dan para pemimpin di tempat ini, kita pengen anak-anak kita dari sejak kecil mengenal Tuhan. Mereka dipakai Tuhan, mereka melayani Tuhan. Jadi nanti yang di mimbar ini, mereka tadi saya udah keliling ya, saya udah lihat bagaimana mereka memuji Tuhan. Tapi kalau di sini, mereka itu kayak lapangan sepak bolanya itu size yang benar itu kira-kira ya. Dan mereka itu bakal exciting. Nah mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin berkata gini, aku belum bisa Pak bawa ke jam 4. Oke, mungkin saudara masih pengen nunggu. Gimana, apakah masih ada pelayanan Pak 180? Kita tetap layani 180 di sana jam 9 dan jam 11. Ada kita layani sampai saudara mantep serak gitu ya. Nanti saya akan video-videoin anak-anak kita dan pasti luar biasa. Sebab mereka telah dipersiapkan dan mereka akan melayani Tuhan luar biasa. Nah, akan ada beberapa bulan sampai orang tua lihat bahwa oh gembalaku tuh pengen semua anak-anak tuh melayani Tuhan. Memang orang tua agak sedikit saya repotin karena saya membutuhkan pertolongan orang tua. Nah nanti jam 2 ketemu saya di lantai 2 di ruang TC. Lantai 2 ruang TC jam 2. Mumpung hari ini saya tidak khotbah saudara. Jadi saya bisa ketemu dengan saudara tapi tidak saya khotbah. Saya pengen dengarkan kesulitan-kesulitan saudara dan apa yang saudara bisa bantu menolong keluarga yang lain. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, saudara yang pengen menaruh pokok doa saudara, saya akan berangkat tanggal 3 Maret ini ke Israel bersama dengan rombongan. Saudara bisa taruh pokok doa saudara yang pengen nitip pokok doa. Saya akan doakan setiap hari di Israel. Yang kedua, saudara yang pengen menabur, saudara tutup dalam amplop. Saudara bisa serahkan ke bagian konter atau kepada bagian keuangan di sekretariat. Saudara nanti atau kepada teman saudara yang berangkat ke Israel juga boleh. Dan nanti kita akan doakan bersama, semua pokok doa akan dikumpulkan bersama-sama. Oke, hari ini
kita kedatangan satu tamu yang luar biasa. Bilang sama saya, luar biasa. Pastor Scott ini menggembalakan di Athens, saya pernah khotbah di sana. Dan gereja ini punya begitu passion yang begitu besar untuk misinya di Kamboja. Dan hari ini beliau datang 2 hari dari kemarin ya. Dia lihat semua ministry. Dan saya pengen nanti waktu saya panggil beliau khotbah, saya pengen saudara bangkit berdiri lalu tepuk tangan sampai dia ada di mimbar. Boleh saya minta gitu? Kita hargai Tuhan sebab ada hambanya yang dipakai Tuhan ada di tengah-tengah kita. Please welcome Pastor Scott. All right, come on, give Jesus another big praise. Will you put your Mari hands kita beri together for pujian him? yang terbaik buat Tuhan Yesus. Father, we bless you, we honor you, we love you. Bapa, kami mengasihimu, We're kami here for menghormatimu. Kami ada di sini karena Engkau. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus. the strong and only Son of the only living God, the Di name dalam, of Jesus. di dalam nama anak Tuhan yang luar biasa dan penuh kuasa, Yesus. Amen. Amin. And you can be seated. Silahkan duduk. Well, good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. It is so good to be back in Indonesia. Sangat senang bisa kembali ke Indonesia. The best looking people in all the world Orang-orang yang paling ganteng dan cantik di dunia. and the best food in all the world. Dan makanan yang paling baik yang ada di dunia. A few months back, I was in Bandung preaching, and they fed me in between every service. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di Bandung dan di tengah ibadah tuh selalu diberi makan gitu ya. So finally I said, no more food. Lalu saya bilang sudah cukup kayaknya kasih makanan saya. And they said, Pastor, you don't understand. In Indonesia, the way we show our hospitality is with our food. Lalu dibilang Pak Pendeta, cara kami memperlihatkan keramahan kami di Indonesia itu adalah dengan memberi makan. So I said, well, if that's true, you are the most hospitable people on the planet. Lalu saya bilang, oh kalau gitu berarti orang Indonesia adalah orang paling ramah di planet ini. But it is so good to be back in Indonesia, back Dan here with sangat you. senang saya bisa kembali ke Indonesia, terima kasih. And I love coming to this place. Dan saya senang datang ke sini. And I love seeing what God is doing through you. Dan saya sangat mengucap syukur untuk dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup Anda di sini. I was at the hospital yesterday, Kemarin saya ke rumah and sakitnya, I was at the farm saya yesterday, ke kebunnya juga. and I just walked around your children's ministries and your youth ministries and your young adult ministries Dan and your barusan English ministries. saya pergi melihat kebaktian anak-anak, anak muda, remaja dan juga bahasa Inggrisnya. And the presence of God was so strong, I almost stayed there. Dan betapa hadirat Tuhan begitu kuat, saya sampai-sampai pengen tinggal di sana aja. It's so good what God's doing in this place. Sangat luar biasa apa yang Tuhan kerjakan di sini. You know, I'm not sure how much you know, Saya tidak tahu seberapa Anda but I tahu, want to tell you that your pastor tapi saya ingin beritahukan tentang gembala Anda and your church dan gereja Anda is not just a leader here in your community tidak hanya pemimpin di sini di komunitasmu, and not just a leader here in your nation, tidak hanya pemimpin di bangsamu, but Pastor Wirio and your church are literally seen, admired, and watched all over the world. tapi gembala Anda Pak Pastor Wiryo Hadi dilihat dan dibanggakan oleh orang-orang di dunia. There are people all over the world who are watching Ada banyak orang di dunia yang melihat to learn how to reach a community like you've done. untuk bagaimana cara menjangkau komunitas dengan cara yang telah dilakukan di gereja ini. As I hear Pastor Wirio's heart, Dan saat saya mendengar hati Bapak and I walk Gembala, around and I see your ministries, dan saya melihat-lihat pelayanan Anda di sini, it makes me think of something very important. membuat saya berpikir sesuatu yang sangat penting. Back in America, I say to our church all the time, Di gereja saya di Amerika saya selalu katakan, if we were gone tomorrow, would the people miss us around us? ketika kita gerejanya selesai hilang, apakah orang-orang di komunitas kita akan merindukan kita? If our church blew up tomorrow and none of us were here anymore, would our community miss us when we're gone? Ketika gereja kita mungkin ada ledakan yang terjadi dan kita tidak ada lagi, apakah orang-orang di komunitas kita akan merindukan kita? And the question is, if not, why not? Kalau tidak, kenapa tidak? And if so, then why? Tapi kalau iya, kenapa? You see, everyone has to be known for something. Setiap orang perlu dikenal oleh karena sesuatu. And as a congregation, as a church, we have to be
aware of what we want to be known for. Dan sebagai jemaat dan gereja kita perlu tahu kita mau dikenal karena apa. And I tell our staff and our congregation all the time, Saya beritahukan kepada staf saya dan jemaat saya, I don't want us to be remembered saya tidak ingin diingat as having the biggest and the prettiest building in town. sebagai gereja dengan gedung yang terindah. Not for the greatest preaching or the greatest singing in town. Bukan khotbah yang terbaik atau pujian yang terbaik. Not for the greatest lights or the greatest show in town. Bukan dengan pencahayaan terbaik atau show terbaik. But if we were gone tomorrow, Tapi kalau kita besok sudah tidak ada, I would hope that our community would say, saya berharap komunitas kita akan berkata, the most compassionate and the most generous people among us are gone. bahwa orang-orang yang paling rendah hati dan juga paling murah hati kini telah pergi. And that's what I see when I walk around your church. Dan itu yang saya lihat ketika saya berjalan di tengah-tengah gereja And I Anda. want to say thank you to all of you who give Dan saya ingin berkata terima kasih kepada Anda semua yang telah memberi and you serve dan telah melayani and you commit your lives dan telah mengkomitmenkan hidup to the Anda vision that God has given this house. pada visi yang Tuhan telah berikan kepada rumah ini. Pastor Wirio, I honor you. Pak Pendeta Wiryo, saya menghormati I Anda. get to meet a lot of leaders who are good leaders, Saya telah bertemu dengan begitu banyak pemimpin dan pemimpin-pemimpin yang baik, but not all of them are courageous enough to obey. tapi tidak semua mereka berani untuk mentaati. God speaks. Tuhan berkata, God always speaks. Tuhan selalu berkata. We don't always listen Kita tidak selalu dengar, and we don't always obey, kita tidak selalu taat, but God's always speaking. tapi Tuhan selalu berbicara. And what I've learned Dan apa yang saya pelajari, is when we obey, ketika kita taat, it's only then that we experience the miracles of God. saat itulah kita akan mengalami mujizat. Because obedience always precedes the miraculous. Karena ketaatan selalu mendahului mujizat. And as I hear your pastor's heart, Dan saat saya mendengar hati Bapak Gembala Anda, he looks like he's fearless on the outside. terlihat begitu pemberani di luar, He's not afraid to try anything. tidak takut untuk mencoba segala hal, But on the inside, tapi di dalam there's fear in all of us. ada ketakutan di setiap kita. But a leader who chooses Tapi ketika seorang pemimpin memilih obedience ketaatan over fear melebihi ketakutan, can experience what you've experienced as a church. akan bisa mengalami apa yang Anda boleh alami sebagai gereja. And Pastor Wirio, I want you to know that I honor that in you. Dan saya ingin Pastor Wiryo tahu bahwa saya menghormati hal ini di Much dalam respect beliau. for you. Sangat-sangat menghormati. And for you as a congregation, Dan Anda sebagai When I see- jemaat, when I see the investment you make in your community, ketika saya melihat seberapa investasi yang Anda berikan ke dalam komunitas yang ada, and in your children, dalam anak-anak Anda. I just walked through your buildings Saya jalan di gedung-gedung Anda and I saw your kids dan saya lihat anak-anak Anda serving at the front doors, melayani di depan pintu, playing the instruments, bermain musik, leading in worship, memimpin pujian penyembahan, worshiping with energy and enthusiasm. memimpin dengan penuh energi dan antusias. And I just want to say thank you Dan saya ingin berkata terima kasih for investing in your kids. telah menginvestasikan hidup dalam anak-anakmu. Because whoever wins the kids Karena dimanapun anak-anak, wins the future. dimanapun anak-anak disitulah masa depan. But if we lose the kids, Kalau kita kehilangan anak-anak, we've lost the future. kita akan kehilangan masa depan. So thank you for reaching your kids. Terima kasih telah menjangkau Because you anak-anakmu. secure for yourself a great future. Karena engkau telah menempatkan sebuah rasa aman bagi masa depan. Come on, give yourselves a hand. You Mari deserve boleh it. kasih tepuk tangan buat diri Thank Anda. you, thank you, thank Terima you. kasih. Well, I want to talk to you today for a few minutes about something that we all deal with. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang dimana setiap kita menghadapi ini. We all carry wounds and we all carry scars. Setiap kita bawa luka dan juga bawa bekas luka. And I want to talk to you about how God can take a wound Dan saya ingin berbicara tentang bagaimana Tuhan bisa ambil luka, and turn it into a scar lalu mengubahnya menjadi bekas luka, and put a robe on your scar lalu menaruhkan jubah di atas bekas lukamu, and elevate you to His desired place for you in life. dan mengangkatmu ke tempat di mana yang Tuhan rancangkan I want to itu. use the story of Joseph. Saya ingin pakai cerita Yusuf, It's a well-known story in the Bible, sebuah cerita yang cukup kita tahu but di I want to use it as a Alkitab, platform dan saya ingin pakai itu because Joseph had to go through an educational process karena Yusuf harus mengalami proses to pembelajaran become the prime minister of Egypt. untuk menjadi prime minister di
He had to Mesir. go through a training period. Dia harus melewati masa pelatihan. A period of being educated by God. Masa di mana dia harus belajar dari Tuhan. And if we're going to be used greatly by God, Dan kalau kita mau dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, we too have to go through that same training process. kita pun harus mengalami pelatihan yang sama. So I want to talk to you about what that looks like. Dan saya ingin berbicara tentang itu terlihat seperti apa. If you have your Bibles, go to Genesis chapter 37. Kalau Anda membawa Alkitab Anda, And mari we're kita gonna- buka di Kejadian 37. We're going to read the first 10 chapters as a platform for today's message. Kita akan membaca dari 11 ayat yang pertama dari pasal 37 sebagai alat. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 saya baca. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Father, thank you for the reading of the word. Tuhan, terima kasih atas pembacaan firman-Mu. And now today may it add value to our lives Dan biarlah firman itu menambahkan Transform nilai dalam us. hidup kami, mengubah kami, and leave us different. dan membuat kami hidup dengan cara yang berbeda. In your name we pray. Dan di dalam nama-Mu kami Amen. berdoa. Amin. Well, some things we know about Joseph. Satu hal yang kita tahu tentang Yusuf, He was the youngest of many boys, dia adalah anak termuda dari kakak-kakak yang laki-lakinya. and he was his father's favorite. Dan dia adalah anak favorit ayahnya. He was a dreamer. Dia seorang pemimpi. And when he shared his dreams with his brothers and his father and his mother, Dan ketika dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, ayahnya dan ibunya, they didn't understand. mereka tidak mengerti, They were jealous. mereka cemburu, They were envious. mereka iri, They became bitter. mereka menjadi pahit, The boys eventually beat up their brother, dan akhirnya saudara-saudaranya threw him memukuli in a dia, pit, melempar dia ke dalam lubang, sold him to the Egyptians. lalu menjual dia kepada orang Mesir. He goes to Egypt as a slave, Dia pergi ke Mesir dalam keadaan sebagai budak, ends up in Potiphar's house, lalu dia akhirnya tinggal di rumah a Potifar, ruler in Egypt. yang saat itu adalah pemimpin di Mesir. One day Potiphar's away, Suatu hari Potifar sedang pergi, and his wife sees Joseph, lalu istrinya melihat Yusuf, an attractive, strong young man. seorang anak muda yang begitu menarik dan ganteng. She made a sexual advance toward him. Dan dia mencoba mengambil keuntungan secara seksual dari dia. Out of respect for his relationship with God, Tapi oleh karena hubungannya dengan Tuhan, respect for his boss, dan hormat Yusuf kepada and bosnya, respect for himself, dan kepada dirinya, he told Potiphar's wife no. Yusuf berkata kepada istri Potifar tidak. The wife becomes embarrassed, Lalu kemudian istri Potifar menjadi malu, enraged, lalu marah, and lied about him. lalu berbohong tentang Yusuf. Told everyone that he tried to rape her. Mengatakan kepada orang-orang bahwa Yusuf mencoba memperkosa He dia. could not defend himself, Dan dia tidak bisa bela dirinya. and he found himself thrown in prison. Dan dia menemukan dirinya dilempar ke dalam penjara. Eventually, God elevated him, Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat dia, pulled him out of prison memanggil dia keluar dari in a penjara moment, dalam satu waktu, put him in a high position membuat dia naik ke dalam posisi yang begitu as the tinggi, prime minister of all of Egypt. prime minister dari seluruh Mesir. Now that's the story.
Itu ceritanya. But there's a process in the story. Tapi dalam cerita itu ada There's some things that prosesnya. he learned, Ada hal-hal yang dia pelajari. some scars and wounds that he endured. Ada luka dan bekas luka yang dia hadapi. Many of them are the same types of scars and wounds that we endure. Dan banyak dari luka dan bekas luka dia adalah luka dan bekas lukanya kita And I want to juga. talk to you about how God used those wounds, Dan sehari ini saya ingin berbicara bagaimana Tuhan pakai lukanya, turn them into scars, mengubahnya menjadi bekas luka, put a robe over those scars, lalu kemudian menaruhkan jubahnya atas bekas luka itu, and elevated him to a position of prominence. dan mengangkat dia ke dalam tempat yang tinggi. Scars are something that we all have. Luka, bekas luka adalah sesuatu yang banyak dari kita miliki. If you and I came close to one another, Apabila kita menjadi dekat, you would see a scar on my head. kalau Anda lihat dengan dekat, Anda akan melihat ada bekas luka di kepala When saya. I was 19 years old, I was in a boating accident Waktu saya umur 19 tahun, saya pernah kecelakaan perahu, and busted my head. lalu kemudian itu melukai kepala saya. If you were to look at my legs, Kalau Anda bisa lihat kaki saya, you would see dog bites on the back of my legs. Anda akan lihat bekas luka Because when I gigitan was 9 anjing. years old, Karena waktu saya umur 9 tahun, a police dog attacked me. ada anjing polisi yang menyerang saya. If you were to look at my finger, Kalau Anda lihat jari saya, you would see a scar. Anda akan lihat luka. I was trying to make a cheese sandwich. Bekas luka, saya mencoba membuat I sandwich missed the dari cheese keju, and cut my finger. lalu bukan kejunya tapi jari saya yang We kepotong. all have scars. Semua kita punya bekas luka. And scars always tell stories. Dan setiap bekas luka punya cerita. The greatest scar story that I know Salah satu cerita tentang bekas luka yang terbesar yang pernah saya dengar is about a pastor from the United States. adalah tentang seorang bapak pendeta di He Amerika lived in the Serikat. city Dia tinggal di sebuah in a kota very rough neighborhood. yang daerahnya cukup kejam, And kasar. one weekend, his wife and his children were away, Suatu hari istri dan anaknya sedang pergi, and someone broke into his home. lalu ada orang yang coba masuk ke rumahnya. He heard the downstairs window shatter. Dia dengar kaca di bawah pecah, He comes down the stairs. dia coba turun ke bawah, Little did he know the intruder was coming up the stairs. tanpa dia tahu bahwa penyusupnya coba naik ke atas. The intruder had grabbed a large kitchen knife, Penyusupnya telah mengambil satu pisau yang besar. and when he encountered the pastor, he began to stab him. Jadi begitu bertemu, lalu penyusup itu menusuk si pendeta itu. 37 times, over and over again. 37 tusukan lagi dan He lagi. stabbed him in the chest, Di dadanya in the ditusuk, stomach, di perut, in the back, di belakang, in the face, di wajah, in the legs, di kaki, in the hands. di tangan. 37 times. 37 He left the tusukan. pastor laying in a puddle of his own blood Lalu dia membiarkan pendeta itu sampai ada di atas genangan darahnya sendiri. as he plundered through the house and took everything of value. Dan pada saat yang sama dia lalu mengambil semua barang berharga di rumahnya. The pastor laid there in his own blood thinking, this is the end of my life, and he began to pray. Ketika pendeta itu melihat dirinya di atas genangan darahnya, dia berpikir bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. He began to pray for his family, and he said, God, do not let my children become bitter at you for what this man did to me. Lalu ketika dia melihat itu, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, jangan sampai anak-anak saya menjadi pahit oleh karena apa yang orang ini lakukan kepada saya. He prayed, God, don't let my sons turn their backs on you because of what has happened to me. Jangan sampai anak-anak saya berbalik daripadamu oleh karena apa yang terjadi pada saya. And he says in the moment that he's thinking he's at the end of his life, something supernatural happens. Dan ketika dia ada di titik itu, dia kemudian mengalami sesuatu yang supranatural. As he's praying for his children and their future, Ketika dia sedang berdoa bagi anak-anaknya dan masa he depannya. says a supernatural power came over his body. Dia merasakan ada suatu kuasa supranatural datang ke tubuhnya. This man stabbed 37 times stands to his feet. Orang ini yang sudah 37 tusukan di badannya, tiba-tiba dia berdiri di kakinya. And he makes it out of his back door and walks to his neighbor's home. Dan dia kemudian berjalan berhasil sampai kepada tetangganya. His neighbor called the police and he called the ambulance. Lalu tetangganya menelpon polisi dan ambulans. They all say that they could not even identify the man's ethnicity because of all the blood that covered his body. Bahkan dikatakan bahwa mereka tidak bisa mengenali dia dari etnis apa oleh karena darah yang memenuhi tubuhnya. They get him to the hospital and begin surgery immediately. Dan ketika dia sampai di rumah sakit langsung masuk ruang He operasi. comes out of surgery successfully. Dia keluar dari ruang operasi dan berhasil melewatinya. Still fighting for his life, the doctors begin to talk amongst themselves and the miracles that they have seen that day. Dan hari itu di tengah saat dia masih sedang berjuang dengan hidupnya, para dokter kemudian berbicara tentang mujizat yang mereka lihat hari itu. They said this man endured more wounds to his body than any other wound patient in American history without hitting one vital organ in his body.
Jadi dia telah berhasil melewati 37 tusukan itu. Dalam sejarah Amerika tidak ada yang pernah terjadi 37 tusukan, tapi tidak ada satupun bagian vital dalam tubuhnya yang terkena tusukan. The doctor said it's nothing less than a miracle. Dikatakan ini tidak mungkin kalau bukan mujizat. But even a greater miracle was this. Dan bahkan mujizat yang lebih besar lagi terjadi. The police report that day. Laporan polisi hari itu. The police said we identified the man's footprints when he stood up in his puddle of blood. Dikatakan mereka mengenali bekas jejak kakinya pada saat dia berdiri di atas genangan darahnya. We could measure the size of his bare foot because of the blood prints. Mereka bisa mengukur kakinya oleh karena bekas yang ada. But the police report said, tapi laporan polisi mengatakan, what we could not find was his tracks to his neighbor's house. Jejak yang tidak bisa kami temukan adalah jejak dari dia berdiri There sampai was dia no ke rumah blood. tetangganya. Tidak ada jejak No darahnya. footprints. Tidak ada jejak kakinya. How did he get there? Bagaimana dia bisa sampai di tetangganya? I know how he got there. Saya tahu gimana dia God bisa sent an sampai. angel to pick him up. Tuhan kirim And he malaikatnya carried him untuk to the place mengangkat that he dia. needed him. Dan membawa dia So ke he could tempat find yang the dia healing and the butuhkan. miracle that he needed. Sehingga dia bisa menemukan kesembuhan dan mujizat yang dia butuhkan. But there's even a greater miracle. Tapi ada mujizat yang lebih besar lagi. After the man recovered, Ketika dia sembuh, he was going to the sentencing in court of the man who stabbed him. dia harus datang ke pengadilan dari orang yang telah melakukan yang jahat kepadanya itu. In the American judicial system, we go through this process. Dalam sistem pengadilan di Amerika, mereka harus lewati itu, It's called a victim's report. di mana mereka harus membuat laporan korban. And when a victim stands in court, Jadi ketika seorang korban berdiri di pengadilan, has the opportunity to look at the perpetrator who harmed them. jadi mereka akan melihat orang yang telah melakukan yang jahat kepada The mereka. judge says, would you like to give a victim's statement to the jury before we begin? Lalu hakim bertanya, apakah engkau mau melakukan laporan korban kepada di hadapan juri dan hakim? This is typically the time where you hear the bitterness begin to spew from people's mouths. Biasanya pada masa itu adalah masa di mana Anda akan dengar segala kepahitan yang dialami oleh korbannya. The anger, Kemarahan, the hurt, luka, the bitterness. kepahitannya. But this man stood before the jury. Tapi Pak Pendeta ini berdiri di tengah di depan And he juri. said, no sir, your honor, I will not give a victim's report. Lalu dia berkata, tidak, saya tidak akan memberikan laporan But I korban. will give a victor's report. Tapi saya akan memberikan laporan kemenangan. And I will give a forgiveness report. Dan saya akan memberikan laporan pengampunan. And I will say before this jury and before you, judge, I hold no fault against this man. Dan saya ingin berkata di hadapan para juri dan hakim bahwa This man is forgiven. saya tidak punya rasa sakit kepadanya, saya I mengampuni bless him. dia, saya memberkati dia, And I refuse to curse him. dan saya menolak untuk mengutuki dia. It's a story Sebuah cerita of scars. tentang bekas luka. You see, A.W. Tozer, who was a great writer and preacher in this century, A.W. Tozer yang adalah seorang penulis yang luar biasa di abad ini. here's what he said. Ini yang dia katakan. He said it's very doubtful Adalah sesuatu yang diragukan. that God can use a person greatly Bahwa Tuhan bisa menggunakan seseorang dengan luar biasa. until that person has been wounded deeply. Sampai seseorang itu telah terluka dengan begitu dalam. See, we all go through wounds. Yang artinya kita semua mengalami luka. We've all been hurt. Kita semua telah disakiti. When you look at Joseph's story, it's a little different Ketika kita melihat cerita Yusuf because sedikit it teaches berbeda. us some powerful lessons. Karena itu mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang begitu berkuasa. Number one, it reminds us how smart God is. Yang pertama mengingatkan betapa Tuhan itu begitu Because hebat, pintar. God is so wise that he gives us a vision, He gives us a dream, He shows us the end of the story. Tuhan begitu penuh hikmat, dia memperlihatkan kepada kita visi, mimpi, dan cerita akhir kita. But He never shows us the process. Tapi dia tidak memperlihatkan prosesnya. Because Joseph's like many of us. Karena Yusuf sama seperti kebanyakan If kita, God were to show him the process, kalau Tuhan tunjukin prosesnya, being betrayed by his brothers, dihianati oleh saudaranya, being lied to by a woman, dibohongi, dituduh oleh seorang wanita, being betrayed by friends, lalu dihianati oleh temannya, that would not have been a dream. itu bukan mimpi, That would have been a nightmare. tapi mimpi buruk. And Joseph, like many of us, Dan Yusuf seperti kebanyakan kita would have said, no, I'm done. akan berkata tidak, Tuhan I'm out. aku nggak mau. Aku keluar dari rencana But ini. not Joseph. Tapi tidak dengan Yusuf. So there are some things that we learn about Joseph. Jadi ada hal-hal yang kita bisa The pelajari dari lessons Yusuf. that he had to go through. Pelajaran yang dia harus lewati.
are much like the lessons that we go through. adalah pelajaran yang juga kita And I'll share lewati. those with you today. Dan itulah yang ingin saya bagikan hari ini. Number one, in the process of life, Dalam proses hidup yang pertama, getting to where God wants to take us to, untuk kita sampai pada tempat di mana Tuhan mau, Joseph learned that we're going to face betrayal by people in our lives that were closest to us. Yusuf belajar bahwa dia manusia akan dihianati oleh orang-orang yang dekat dengannya. And number two, we learned that we're going to be falsely accused Yang and kedua, sometimes unable to defend ourselves. kita akan belajar bahwa kita bisa dituduh dan kita tidak bisa bela diri kita. And then number three, we learned that people will make promises and those same people will break those promises. Lalu yang ketiga kita akan belajar bahwa orang bisa janji pada kita, tapi orang yang sama itu juga yang akan tidak melakukan janji itu. So you begin to see that the schools that Joseph had to go through to get to where God took him to is many times the same school that we have to go through to get to where God's taking us to. Dan kita bisa melihat bagaimana kebanyakan dari sekolah atau pembelajaran yang dialami oleh Yusuf adalah pembelajaran yang sama yang harus kita lewati untuk kita sampai pada rencana Allah itu. Yeah, if you look at number one, Kalau kita melihat di nomor 1, and the fact that Joseph had to face betrayal from the people that were closest to him. bagaimana Yusuf harus menghadapi pengkhianatan dari orang yang terdekat dengan dia. And here's what I've learned about betrayal and wounds. Dan ini yang saya pelajari tentang pengkhianatan dan luka. I've learned that hurt is always proportional to love. Yang saya pelajari adalah bahwa luka biasanya proporsinya sama dengan jumlah kasih kita. The degree that someone's able to hurt you Level di mana orang bisa sakiti kita is always proportional to the degree that you love that person. selalu sesuai dengan proporsi bagaimana kita mengasihi orang tersebut. I'll give you an example. Saya kasih contohnya. I've preached all over the world. Saya telah berkhotbah di berbagai tempat di dunia Some people have loved me, dan ada orang-orang yang mengasihi saya, other people have hated me. ada yang membenci saya. I've had Rastafarians in the Caribbean throw rocks at me. Ada orang-orang di Karibia yang melempar batu terhadap I've had saya. Buddhists in India tell me if I don't stop baptizing Buddhists, they're going to throw me in prison and even murder me. Ada orang-orang Buddha yang ada di India yang mereka berkata kalau sampai saya terus membaptis orang menjadi Kristen, maka mereka akan membunuh saya atau melemparkan saya ke penjara. I had gang members in New York City spit on me. Ada orang anggota geng di New York yang juga berkata sama saya bahwa yang meludahi saya, maaf. And none of it really affected me. Dan tidak ada satu hal pun yang memberi dampak ke saya. But my wife, Tapi istri saya, my kids, anak-anak saya, if I speak disrespectful to them kalau saya berkata hal yang tidak menghormati mereka, and I see hurt in their eyes, atau saya melihat ada luka di mata mereka, if they speak disrespectful to me, jika mereka berkata sesuatu And yang it tidak brings hormat hurt to pada me. saya dan menyakiti saya, if my wife gives me that eye, kalau istri saya melihat dengan matanya itu, come on, all you ladies, you know that eye, Anda yang wanita mungkin tahu maksud saya dengan mata itu, it breaks my heart. itu mematahkan hati saya. Why? Kenapa? Because my hurt Karena luka is saya proportional to my love. sesuai dengan proporsi cinta dan kasih saya. Hurt is always proportional to love. Luka selalu sesuai dengan proporsi cinta kita. It's the ones you love deeply who have the greatest potential to hurt you deeply. Yang kita kasihi dengan begitu dalam adalah yang paling berpotensi untuk menyakiti kita. That's why Joseph hurt so badly. Itulah kenapa Yusuf sangat terluka. Because the ones that should have loved him Karena orang yang harusnya mengasihi dia are the ones who beat him adalah yang memukuli dia, and they sold him yang menjual dia, and they lied to their father about him. dan yang berbohong kepada ayah mereka tentang dia. But the second thing that we learn Tapi hal kedua yang kita pelajari, is that sometimes we get falsely accused kadang-kadang kita bisa dituduh and we're not even able to defend ourselves. dan kita tidak mampu untuk membela diri. When Joseph shows up at Potiphar's house for work one day, Ketika Yusuf suatu hari datang ke rumah Potifar untuk and bekerja, Potiphar's wife acted inappropriately, lalu kemudian istri Potifar melakukan hal yang tidak benar, and because he did the right thing and would not participate, dan ketika dia melakukan yang benar dan tidak mau berpartisipasi he's dengan hal itu, he's falsely accused. dia dituduh dengan sesuatu yang jahat. But he couldn't go to social media. Tapi dia tidak bisa ke sosial He media, couldn't get a microphone in his hand. dia tidak bisa pegang mic di He tangannya, didn't have a platform to stand dia on. tidak punya panggung untuk He berdiri, didn't have an audience to say, let me tell you what really happened. dia tidak punya penonton yang di mana dia bisa berkata, coba dengar sebenarnya yang terjadi seperti He apa. had to live with the reputation of raping the boss's wife.
Dia harus hidup dalam sebuah reputasi bahwa dia telah memperkosa istri dari bosnya. And you know what's crazy? Dan yang gilanya lagi, Is when God elevates him to a position of prominence, ketika Tuhan mengangkat dia pada posisi yang penting, when he gets out of prison, ketika dia keluar dari penjara, I was thinking if that were me saya berpikir kalau itu saya, and I get out of prison, lalu saya keluar dari penjara, you know the first house I'm going to? Anda tahu rumah pertama yang saya I'm datangi? going to see Miss Potiphar. Saya mau ke rumahnya Ibu Potifar. I'm like, hello, Saya bilang, halo, remember me? masih ingat saya? Yeah, guess who's going to prison now? Sekarang siapa yang bakal ke penjara? Not Joseph. Bukan Yusuf. He never picked up a microphone. Dia tidak pernah ambil He mic. never used his position as a platform. Dia tidak pernah He menggunakan never tried to posisinya defend himself. dan membela dirinya. He let God's favor Tapi dia God's mengizinkan promotion kemurahan Tuhan dan and promosi God's Tuhan blessings dan berkat Tuhan on his life dalam be hidupnya his own vindicator. menjadi pembelanya. Because God had healed the wounds Karena Tuhan telah menyembuhkan and he turned lukanya them into scars. dan dia telah mengubahnya menjadi bekas And those luka. wounds were no longer reminders Dan luka itu bukan lagi pengingat of what people did to him. akan apa yang orang lakukan padanya. But his scars were reminders Tapi lukanya of menjadi what God pengingat had done inside of him. pada apa yang Tuhan sudah lakukan dalam dirinya. But the third thing that he had to endure Tapi hal ketiga yang dia harus lewati, was that people would make promises and break promises. bahwa orang membuat janji dan kemudian tidak melakukannya. Anyone ever had a person make a promise to you and the same person broke the promise to you? Apakah Anda pernah mengalami ada orang yang janji tapi kemudian tidak It's what lakukan? happened to Joseph. Itu yang terjadi pada Yusuf Well, he's in prison. waktu dia ada di penjara. The Bible says that two of Potiphar's employees, Bahwa dikatakan adalah dua pegawai dari Potifar, it was his baker ada pembuat roti, and then a cupbearer, lalu a servant. pelayan, pembawa minuman, maaf. Perfect. Sorry. Will y'all give her a hand? Isn't she good? I told her in the last service, I'm so glad her English is better than my Indonesian. Saya mengucap syukur bahasa Inggrisnya lebih baik dari bahasa Indonesia saya. We would be in trouble. Kalau gitu saya bisa ada dalam masalah. But these two guys get put in jail Tapi dua pegawainya ini masuk ke dalam penjara because they legitimately committed crimes. karena mereka telah melakukan kejahatan. While in jail, they have dreams. Saat mereka di penjara, mereka mendapatkan mimpi. Joseph says, I think I can interpret your dreams. Lalu kemudian Yusuf berkata, saya bisa kayaknya But Joseph menerjemahkan made a mimpimu. mistake. Tapi Yusuf melakukan kesalahan. Joseph said, but when I interpret your dreams, Kalau saya terjemahkan mimpimu, I want you to remember me. saya ingin kamu mengingat aku. I'm going to do this for you. Aku akan lakukan ini, Now there's something I want you to do for me. tapi ada yang saya ingin kamu lakukan untuk saya. See, Joseph made a very, very bad mistake. Jadi Yusuf melakukan sebuah kesalahan yang sangat buruk. Joseph forgot that his promotion doesn't come from man, Dia- but his promotion comes from God. Dia lupa bahwa promosinya tidak datang dari manusia tapi dari Tuhan. It's like God looked at him and said, stop looking to your east and looking to your west. Tuhan sedang berkata jangan melihat ke timur dan ke baratmu. That's what King David said in the book of Psalms. Itu yang dikatakan Daud di dalam Mazmur. Promotion doesn't come from the east or the west. Promosi tidak datang dari timur dan barat. If you want promotion in your life, David says you have to look above. Kalau engkau mau promosi dalam hidupmu, kata Daud, lihatlah ke atas. But God looked at Joseph Tapi Tuhan melihat Yusuf. and he said, Joseph, you're still depending on man. Yusuf, engkau masih bergantung pada You're still manusia. counting on people. Engkau masih menggunakan manusia. You're not ready yet. Engkau tidak siap. You're still dealing with those wounds. Engkau masih berhadapan dengan You think lukamu. that man can undo what man did to you. Kau berpikir bahwa manusialah yang bisa menyembuhkan apa yang manusia lakukan kepadamu. So God leaves him in this educational process for 2 more years. Sehingga Tuhan mengizinkan dia harus belajar lagi selama 2 tahun. He leaves him in prison for 2 more years. Masih 2 tahun lagi dia harus ada di penjara. Until finally one day, Sampai suatu hari God did for Joseph in one day Tuhan melakukan bagi In Yusuf one dalam moment. satu hari, dalam satu waktu. what he can do for any of you in this room on this day. Yang dia bisa lakukan kepada In one siapapun moment. kita yang ada di ruangan ini dalam satu momen. He turned Joseph's wounds Dia mengubah luka dari Yusuf into scars, menjadi bekas luka. and he put a robe on those scars. Lalu kemudian dia menaruh jubah And di he atas said, "Now bekas you're- luka itu. Now you're ready to come out of this prison Dan dikatakan sekarang kamu siap untuk keluar dari penjara. and go to the place I showed you 22 years ago. Dan pergi ke tempat yang telah aku tunjukkan kepadamu 22 tahun yang lalu. Because God Karena Tuhan has to turn our wounds mengubah luka kita into scars menjadi bekas luka. before he can put a robe on us Harus mengubah itu sebelum dia taruh jubahnya and atas kita. promote us to the place he wants to use us. Lalu mempromosikan kita ke tempat di mana Tuhan But rencanakan. here's the good news about God. Dan
kabar baiknya soal Tuhan. You don't have to wait on the promotion to be used by God. Engkau tidak perlu menunggu promosi untuk dipakai Tuhan. God can use you right where you are. Tuhan dapat memakai hidupmu di tempat engkau God can berada. use you at work. Tuhan bisa pakai di tempat He engkau can use you in bekerja, your home. di rumahmu, He can use you in a restaurant. di restoranmu, He can use you in school. di sekolahmu. He can use you wherever you are. Dia bisa pakai engkau dimanapun engkau berada. But you have to remember Tapi engkau harus ingat, that while God will use you where you are, di mana Tuhan mau lakukan, In mau spite of gunakan your engkau di wounds. tempatmu, tidak peduli seperti apa lukamu. He will not put a robe Tapi dia tidak akan taruh jubah di on your atasmu, wounds. di atas lukamu. He will only put a robe on your scars. Dia hanya bisa taruh jubahnya di atas bekas lukamu. You know why? Kenapa? Because wounds Karena luka remind you of who hurt you. akan mengingatkan And engkau how they pada hurt siapa yang melukaimu dan bagaimana Be- dia melukaimu. Because wounds are still bring up toxic, negative emotions. Karena luka akan membawa emosi yang toksik. When you hear someone's name, Ketika engkau mendengar nama when you seseorang, see their face, ketika engkau melihat wajahnya, when someone reminds you of what happens, dan kemudian mengingatkan apa yang terjadi you padamu, feel those emotions. itu akan membuat You, emosi you itu. feel the bitterness begin to rise. Engkau merasakan kepahitan itu naik. What is that? Apa itu? It's a picture of the wounds you still carry. Itu adalah gambar dari luka yang And masih kau God, bawa. listen, God, hear me. God will not put a robe on wounds. Tuhan tidak akan pakaikan jubahnya pada luka. But why not? Kenapa I tidak? love God. Aku I wanna mengasihi live for Tuhan. God. Aku mau hidup I bagi wanna be Tuhan. used by God. Aku mau dipakai Why Tuhan. would he not put a robe on my wounds? Kenapa dia tidak mau taruh jubahnya di atas Because God lukaku? knows Karena Tuhan tahu wounded people orang-orang yang terluka hurt people. akan melukai orang lain. And God knows if he puts a robe on you, Dan Tuhan tahu kalau dia taruh he puts jubahnya a microphone atasmu. in your hand. Dia taruh mic di He puts you depanmu. up on a platform. Lalu dia taruh engkau di atas You'll panggung. use that elevated position Engkau akan pakai posisi yang diangkat itu. unintentionally one day. Unintentionally one Dan day. suatu hari tanpa kamu sengaja, And hurt people. itu akan menyakiti orang lain. Because when that wound surfaces, Karena ketika luka itu bitterness dilayani, and hurt maka arises. kepahitan dan luka akan naik. But God is waiting for us to allow him to turn those wounds into scars. Tapi Tuhan rindu mengubah luka itu menjadi Because you know what bekas luka. scars do? Karena apa yang dilakukan bekas luka? Scars serve as a reminder, Bekas luka mengingatkan. not of what other people did to us, Bukan apa yang orang lain lakukan pada kita. but a scar is a reminder about what God did inside of Tapi us. bekas luka mengingatkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam My, hidup my kita. wife and my dad both carry deep scars. Ayah saya dan istri saya When my- bawa bekas luka yang When my dalam. father was a little boy, Ketika ayah saya masih muda, he had 3 fathers. dia punya 3 ayah. Divorce was not very popular in America in the 1950s. Perceraian adalah bukan sesuatu yang populer di tahun But my 50-an. grandmother was divorced 3 times. Tapi opa saya dia sudah bercerai 3 kali. He had one father who abused him physically, Ada satu ayahnya yang memukuli dia. another father who abused him emotionally, Ada yang secara emosional melukai dia. another father who shot himself in the head in front of my father to wound him permanently. Ada yang bunuh diri di depan mata ayah saya sehingga itu melukai dia secara He permanen. had deep wounds. Dia memiliki luka yang dalam. But at 19 years old, Tapi pada umur 19, a friend invited my dad to church, seorang temannya mengundang dia ke a gereja. spirit-filled church. Sebuah gereja yang dipenuhi dengan roh. And for the first time in his life, Dan untuk pertama kali dalam he heard the hidupnya, story about a God dia mendengar cerita tentang seorang who could take Tuhan away his wounds, yang bisa mengambil who lukanya, could heal his hurts. yang bisa menyembuhkan And that night he lukanya. gave his life to Jesus. Dan malam itu dia memberikan That hidupnya night God kepada filled him Yesus. with the baptism of the Holy Dan Spirit. dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus. And he told my dad if he would allow him to cover up his wounds and remind him that those scars were just there to remind him of the faithfulness of God, he would use him mightily. Dan Tuhan berkata kepadanya kalau dia mengizinkan luka itu dari disembuhkan dan menjadi bekas luka yang kemudian Tuhan bisa taruhkan jubahnya. And- Tuhan bisa menggunakan hidupnya dengan luar biasa. And I've watched God use my dad all over the world, Dan saya telah melihat bagaimana Tuhan pakai ayah saya hidupnya di seluruh dunia. raise up many, many churches, Dan telah membangkitkan begitu banyak gereja. raise up a family who loves and serves God. Membangkitkan sebuah keluarga yang mencintai dan melayani Tuhan. And it all happened Dan semua itu terjadi because he allowed God ketika dia mengizinkan Tuhan to turn his wounds untuk mengubah lukanya into scars. menjadi bekas luka. And then he could put a robe on him Sehingga Tuhan bisa taruhkan jubahnya and atasnya promote him.
dan My wife- mempromosikan dia. My Istri wife saya carries many wounds membawa begitu banyak luka that God turned to scars. yang Tuhan ubah menjadi bekas Before luka. we met, Sebelum kami bertemu, the first man that she was engaged to and supposed to marry, pria pertama yang dia bertunangan dan dia hampir menikah, just a few weeks before their wedding, Be- was hit and killed by a car. beberapa minggu sebelum pernikahannya meninggal oleh karena kecelakaan The mobil. second man that she was she was engaged to and was going to marry, Tunangan yang kedua yang hampir menikah, just before the marriage, sebelum pernikahan, she found out that he had another woman. dia menemukan bahwa punya pacar yang lain. She dated another man. Lalu kemudian dia juga He wanted berpacaran to dengan marry her. berikutnya, mau dinikahi juga. Just before the wedding, Sebelum she pernikahan found out that terjadi, everything she knew about his life was a lie. dia menemukan bahwa semua yang dikatakan pria itu kepadanya semua adalah kebohongan. And she moves down south in the U.S. for a new life. Dan kemudian dia akhirnya pindah ke bagian selatan dari Amerika untuk memiliki hidup yang And baru. we began to date. Dan kami mulai pacaran. And after a few months, Dan setelah beberapa bulan, she broke up with me. dia putus dari saya. She said, no more. Dia bilang gak mau lagi. I don't trust you. Saya tidak percaya I padamu. don't trust me. Saya tidak percaya padaku. I don't trust anybody. Saya tidak percaya siapapun. So we split up. Jadi kami putus. And a few weeks later, Lalu beberapa minggu I kemudian, was in bed one night saya sedang tidur. and the Lord spoke to me. Lalu Tuhan bicara pada And saya. he said, go to her house. Tuhan bilang pergi ke rumahnya. And the Lord told me what to tell her that night. Dan Tuhan kasih tahu sama saya apa And yang what perlu I- saya katakan kepadanya. What the Lord gave me that night for her Dan apa yang Tuhan katakan kepada dia malam itu is for somebody in this room today. adalah juga untuk seseorang di ruangan ini hari ini. And this is what I said to her. Dan ini yang saya katakan padanya. As long as you allow the wounds of your past Selama engkau mengizinkan luka masa lalumu to survive in your present, untuk mempengaruhi hari inimu, masamu hari you ini, have no hope of a desired future. maka engkau tidak punya harapan untuk masa depanmu. Because your wounds Karena lukamu will rob you akan of mencuri God's darimu, future. akan mencuri masa depan yang Tuhan punya And untukmu. that was the day Dan itu adalah hari that she decided di mana dia to memutuskan give her wounds to God. untuk memberikan lukanya kepada Tuhan. And God put a robe on her back. Dan Tuhan menaruhkan jubahnya atas And dia. the fourth time was the jackpot, y'all. Come on. Dan yang keempat adalah jackpotnya. Tunangan keempat. Some of you are going to have to decide what you want to allow God to do with the scars in your life. Beberapa dari kita perlu memutuskan apa yang kita mau lakukan dengan luka yang ada dalam Because hati here's what kita. I know about God. Karena ini yang saya tahu tentang Tuhan. He will not put a robe Dia tidak akan taruh jubahnya, of his authority, jubah otoritasnya, of his promotion promosinya on our wounds. di atas luka kita. Because God knows Karena Tuhan tahu that wounded people orang-orang yang will terluka use God's platform akan menggunakan panggungnya and Tuhan. eventually wound other people. Dan suatu hari akan melukai orang lain. So what do you need? Jadi apa artinya? You need to let God turn your wounds. Apa yang kau butuhkan? Engkau the harus scars. mengizinkan Tuhan mengubah lukamu menjadi bekas luka. You don't ever want to lose the scars. Engkau tidak mau kehilangan bekas lukamu. You don't want the scars to go away. Engkau tidak mau bekas luka itu Because pergi. scars tell stories. Karena bekas luka punya cerita. Scars remind us of what God did inside of us. Karena bekas luka mengingatkan kita apa yang Tuhan lakukan di dalam kita. In spite of what people tried to do to us. Tidak peduli apa yang orang lain coba lakukan dalam hidup kita. It's a powerful picture Adalah sebuah gambaran of yang what luar God wants to do in biasa. some of our lives today. Pada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita di hari ini. I think about the way God wants to use us. Saya berpikir tentang apa yang Tuhan rindu lakukan lewat hidup kita. And I think about the way Satan wants to destroy us. Dan saya juga berpikir tentang apa yang iblis ingin lakukan untuk So hancurkan many hidup times kita. we fail to remember that the way the enemy keeps us out of God's best Dan kadang-kadang kita teringat bagaimana iblis mencoba menahan kita dari apa yang terbaik yang Tuhan punya buat kita. is by keeping us bitter about the worst. Dengan cara membuat kita kepahitan dengan luka kita. But God wants to heal your hurts. Tapi Tuhan mau menyembuhkan He luka wants to kita. heal your wounds Dia mau menyembuhkan luka so that He kita. can put a robe on those scars. Sehingga dia bisa memberikan jubah atas bekas Some would luka say, kita. can God use a scarred person? Mungkin kita tanya, apakah Tuhan bisa God- pakai seseorang yang sudah memiliki bekas luka? Can God really elevate a scarred person? Apakah Tuhan bisa mengangkat orang yang punya bekas luka? Oh, if you ask your pastor today, Kalau Anda tanya Bapak Gembala Anda hari ini, if you ask me today, kalau Anda tanya saya hari ini, how did you get to where you are? bagaimana engkau bisa sampai di tempat ini? Ask the leaders in this church. Sebagai seorang pemimpin di How did you gereja get ini, to a place that God uses you that way? bagaimana engkau bisa dipakai Tuhan dengan cara yang seperti ini? Do you know what every person who's used mightily by God will tell you?
Apakah Anda tahu apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang telah dipakai Tuhan dengan luar biasa? They'll say, no, let me show you. Mereka bilang, kami And mau they'll pull up their perlihatkan shirt. saja. Mungkin You diangkat see that scar? bajunya. Kamu lihat That's luka when itu? someone I love betrayed me. Ketika bekas luka itu, aku dihianati oleh orang yang kukasihi. That's when someone that I trusted lied about me. Yang ini ketika seseorang yang saya percaya berbohong tentang aku. Oh, this one right here, that's when someone made a promise to me and they broke the promise. Ini ketika seseorang berjanji pada saya dan tidak melakukannya. Well, aren't you bitter? Apakah engkau kepahitan? Aren't you angry? Apakah engkau marah? Don't you want them to pay? Apakah engkau tidak ingin No, dibalaskan no, pada mereka? no. Tidak, tidak. Well, don't you want to get rid of the scar? Apakah engkau tidak ingin bekas luka itu hilang? No. Tidak. Why? Kenapa? Because those scars Karena bekas luka are itu reminders adalah of pengingat what God did inside of me. akan apa yang Tuhan In sudah lakukan spite of di what dalam man saya. tried to do to Tidak me. peduli apa yang manusia coba I mean, lakukan pada saya. can God really use scarred people? Apakah Tuhan bisa pakai orang yang berbekas luka? Do you know the only thing in heaven Satu hal di sorga that God did not create yang tidak diciptakan Tuhan was the scars on Jesus' body? adalah bekas luka yang ada di tubuh Yesus. The only man-made thing in heaven Satu-satunya hal yang adalah Is the- hasil buatan manusia di sorga is the scars in his body. adalah bekas luka Yesus. That man that I told you about at the beginning of this message, Cerita tentang pria yang pertama kali tadi di awal, 37 stab wounds. 37 tusukan di tubuhnya. If you measure the scars on his body Kalau, today, kalau dihitung berapa panjang dari luka itu, that man has 3 feet of scars Luka- on his body. lukanya itu bisa sepanjang 3 kaki. Every scar telling a story. Setiap bekas luka mempunyai cerita. Not of the perpetrator that tried to kill him, Bukan tentang penyusup yang mencoba membunuh dia, but stories of the miracle that God did inside of tapi him. cerita tentang mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. And that's what God wants to do for us. Dan itu yang Tuhan rindu kerjakan dalam hidup kita. God let those scars into heaven. Tuhan mengizinkan bekas luka itu masuk ke sorga. God could have taken away the stars on Jesus' body before he welcomed him back into heaven. Bapak bisa saja membuat bekas-bekas luka Yesus itu hilang sebelum Tuhan Yesus masuk ke sorga. But it's as if God said, no, leave the scars. Tapi Tuhan berkata, biarkan itu. Don't get rid of the scars. Jangan biarkan bekas luka itu hilang. Because the scars serve as reminders Karena bekas luka itu mengingatkan of what God did in us akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita. when others tried to hurt us. Tentang cerita bagaimana orang lain mencoba melukai kita. Let me tell you one of the most important Dan hal yang paling penting and the most difficult things dan yang paling sulit of allowing God to heal your wounds adalah tentang mengizinkan Tuhan menyembuhkan luka and kita. turn those wounds into scars. Mengubah luka itu menjadi bekas luka. It's coming to a place Menjadi suatu tempat where you release the people that hurt you di mana engkau melepaskan orang-orang yang menyakitimu. and you're able to bless them Dan engkau mampu memberkati mereka. and not curse them. Dan tidak mengutuki mereka. I'll never forget, Saya tidak akan pernah lupa. a few months ago, Beberapa bulan I lalu, was at a big party, saya ada dalam sebuah Everyone pesta dressed- yang besar. dressed up fancy, Pesta yang mewah, good food. makanan-makanan The enak. governor's there, the mayor's there. Ada gubernur di sana, ada wali We're kota di sana. sitting at the table. Yang mereka semua duduk di mejanya. And I looked across the room Lalu kemudian saya melihat di salah satu ujung and I ruangan. saw a man Saya melihat seorang pria who at one time was one of my closest friends. yang dulunya adalah seorang yang sangat dekat dengan saya, And he teman hurt me saya. deeply. Dan dia telah melukai saya dengan begitu dalam. The second deepest wound I've ever endured. Sebuah luka yang mungkin terbesar kedua dalam hidup saya. And when I saw him, Ketika saya lihat dia, something happened inside of me. sesuatu terjadi dalam hati My saya. first reaction Reaksi pertama saya, was to turn my back to him. saya berbalik As if membelakangi to say, dia. get behind me, Satan. Seakan-akan mau bilang, setan di belakang. But the Lord spoke to me. Tapi Tuhan berkata pada saya, And he said, Scott, have you forgotten I've healed you? Scott, apakah Of kau that lupa wound? bahwa aku telah menyembuhkan kamu dari luka itu? And then I heard the Lord say, Dan saya dengar Tuhan berkata, I want you to go kill him saya ingin kamu pergi membunuhnya with kindness. dengan kebaikan. That night when the event was over, I went over to him. Dan setelah acaranya I selesai, was di so akhir kind. acara saya menemui I was dia. so nice. Saya baik I banget sama dia. talked about the faithfulness of God. Saya cerita tentang kebaikan Talked about Tuhan. what was going on in our family. Tentang apa yang terjadi di dalam keluarga What's going on kami. in ministry. Dan dalam pelayanan kami. We talked for an hour. Kami ngobrol selama 1 jam. Before he left, I said, man, I just want to bless you. Dan sebelum dia meninggalkan ruangan itu, saya berkata, saya ingin I want to memberkati bless your kamu. family. Saya ingin memberkati keluargamu, I want to bless your marriage. pernikahanmu, I want to bless your business. bisnismu.
It wasn't but about 2 weeks later that man came into a lot of money. Dan 2 minggu kemudian dia mendapatkan uang yang I mean, a besar lot of jumlahnya. Maksudnya besar. And I looked up toward heaven Dan selalu saya and I said, menengok ke God, I sorga. wanted you to bless him, Tuhan, saya bilang tolong berkati dia. but not that much. Tapi bukan sebesar itu juga. But for you, Tapi buatmu who's here today, yang ada di sini hari ini. I came a long way to talk to you. Saya datang dari jauh-jauh untuk datang bicara pada And Anda. I came a long way to tell you Saya datang jauh-jauh untuk berkata that pada the Anda. dreams God's put inside of you, Bahwa mimpi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. the destiny that God has for you, Tujuan yang Tuhan punya dalam the hidupmu. purpose that God has for your life, Tujuan yang Tuhan punya dalam hidupmu. the robe that He wants to put on you so He can promote you. Jubah yang dia ingin letakkan padamu hingga dia mau promosikan kamu. He will not put on your wounds. Dia tidak akan taruh pada lukamu. He can only put on your scars. Dia hanya bisa taruh pada bekas Someone asked you to lukamu. stand, Mari saya mengundang semua untuk berdiri. and I want to pray for you. Saya ingin berdoa bagi Anda. But I want to ask you to be very honest Tapi saya ingin Anda jujur with yourself. dengan dirimu. And I want you to be honest with God. Dan saya ingin Anda jujur kepada Tuhan. If you really desire Apabila Anda rindu God's promotion in your life, promosi Tuhan dalam hidupmu, God's will for your life, kehendak Tuhan dalam hidupmu, God's destiny for your life, tujuan Tuhan dalam hidupmu, I want you to be honest. saya ingin Anda jujur. And I want you to ask yourself, am I ready Dan kemudian bertanya pada dirimu, apakah aku to allow siap God to turn some of my wounds untuk mau Tuhan mengubah luka-luka saya into scars? menjadi bekas luka. Well, Scott, I think I've already done that. Dan mungkin Anda bilang, saya sudah melakukannya. I think they've already been healed. Kayaknya sudah sembuh. Well, let me ask you, Coba saya tanya. when you hear their name, Kalau Anda dengar namanya, when you see their face, kalau lihat wajahnya, when you reflect on the story, kalau engkau ingat ceritanya, do you still feel bitterness? apakah engkau merasa pahit masih? Do you still feel the pain? Apakah masih terasa lukanya? Or can you say, God, Atau engkau mau That's katakan, behind Tuhan, me. ini sudah di belakang. and what the enemy used to harm me, Dan apa yang musuh coba lakukan untuk mencelakai aku, you've choose to teach me engkau pakai untuk mengajar and to aku draw me closer to you. dan membawa aku dekat kepadamu. And I bless them. Dan aku mau berkati mereka. I speak blessings over their life. Aku memperkatakan berkat kepada mereka. When you come to a place that you're ready to say, God, Engkau datang pada suatu titik di mana engkau berkata, Tuhan, I bless those aku memberkati who mereka. cursed me. Mereka yang mengutuki aku. I bless those Aku memberkati mereka who wounded me. yang melukai aku. It's only then Dan kalau itu terjadi, that God can heal those wounds Tuhan dapat menyembuhkan luka-luka and itu give you scars. dan menjadikan itu bekas luka. That every time you think back, Sehingga ketika setiap kali engkau every mengingatnya, time you remember, setiap kali engkau ingat akan every itu, time you hear that name, setiap kali engkau dengar every time namanya, you see that face, setiap kali kau lihat wajahnya, all you can think about semua yang dapat engkau is, pikirkan God, adalah thank you bahwa Tuhan terima that the kasih wounds that once controlled me bahwa luka yang sebelumnya are mengendalikan now the aku scars that remind me sekarang menjadi bekas luka yang mengingatkan that aku you have healed me. bahwa engkau sudah It's menyembuhkan not what aku. they did to me, Bukan tentang apa yang mereka lakukan padaku, but what you've done in me. tapi apa yang engkau lakukan di dalamku. If that's you, Dan apabila itu engkau, and you would say, Pastor, dan engkau berkata, Pak I'm Pendeta, ready. saya siap. I'm ready to pray. Saya siap untuk berdoa. I'm ready to bless. Saya siap untuk I'm ready memberkati. for the robe. Saya siap untuk tali itu. I want you just to raise your hands real Saya high. siap untuk jubah itu. Mari engkau If it's you, just be honest with yourself. Hold your hands real high. boleh engkau angkat tanganmu. Just hold them high. Hold them up high as a Mari sign of boleh surrender. angkat Just tangan. give it to the Lord. Hold them high. Say, Lord, I Mari berikan pada surrender. Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku berserah. Pray this prayer with me. Say, Lord Jesus, Dan doakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus. thank you Terima kasih for healing untuk kesembuhan. my wounds, Untuk menyembuhkan lukaku. for turning those wounds, Untuk mengubah luka itu. those hurts, Sakit itu into scars. menjadi bekas luka. Never again Tidak akan lagi will the hurts from my past luka dari masa lalu rob me of my future. merampok aku dari But masa today, depanku. Tapi hari ini I choose to forgive. aku memilih untuk I choose mengampuni. to release. Aku memilih untuk melepaskan. I choose to bless Aku memilih untuk memberkati those who hurt me. mereka yang telah menyakiti God, aku. I'm ready for a robe. Tuhan, aku siap untuk jubahmu. I'm ready for a promotion. Aku siap untuk promosimu. I'm ready for elevation. Aku siap untuk diangkat. So never again Dan tidak lagi will I be controlled aku akan dikendalikan by those hurts. oleh luka-luka itu. Today I release them. Hari ini aku melepaskannya. Today I bless them. Hari ini aku memberkatinya. As I honor you, Saat aku menghormati I engkau, bless them. aku memberkati mereka. So Lord, you can use me. Sehingga engkau bisa pakai hidupku.
And I thank you Dan aku mengucap for syukur the power pada to kuasa transform my heart yang mengubahkan and to hatiku, heal my hurts yang menyembuhkan and to use my sakitku, scars dan menggunakan bekas reminder lukaku sebagai pengingat of what only you can do in me. bahwa apa yang sudah engkau sanggup lakukan dalam hidupku. In Jesus' Di name, dalam nama Yesus. amen, Amen. amen, and Amen. amen. Come on Amen. now, thank God for what Mari He's kita done. mengucap syukur kepada God Tuhan. bless you. I love you. Tuhan Thank memberkati, you for saya allowing me to mengasihi come with you Anda. today. Terima kasih telah mengizinkan saya ada di tempat ini. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan di siang ini. Biarlah setiap umat-Mu pada siang ini mereka boleh mengalami pemulihan demi pemulihan ya Bapa. Dan kami percaya melalui kebenaran ini Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan. Yang Kau terus Tuhan Kau pakai hidup mereka Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk Pastor Scott Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati dia Tuhan. Bahkan Kau berikan dia kesehatan, kekuatan Tuhan. Biarlah Kau pakai hidupnya Tuhan. Untuk semua di bangsa-bangsa ya Bapa di dunia ini Bapa. Sehingga kami boleh melihat Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan ya Bapa. Sehingga banyak jiwa boleh mengalami pemulihan demi pemulihan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati setiap pelayanannya, Kau berkati keluarganya juga ya Bapa. Terima kasih Kau juga berkati senior pastor kami juga Tuhan beserta ibu dan keluarga besarnya Tuhan. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang menjaga mereka. Kau tutup bungkus ya Bapa dengan kuasa darah-Mu juga ya Bapa. Terima kasih untuk wakil elda semua Kau berkati. Kau juga sertai Tuhan. Dan semua para pelayan-Mu juga Tuhan. Biarlah Kau juga sertai dan Kau juga berkati ya Bapa. Terima kasih untuk siang ini Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan. Biarlah kami pulang Tuhan. Biarlah kami boleh memperoleh keberkat-Mu yang luar biasa. Kesembuhan daripada-Mu ya Bapa. Biarlah kami percaya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami terobosan di dalam usaha kami. Terobosan dalam pekerjaan kami. Di dalam keluarga kami ya Bapa. Sehingga orang-orang akan melihat Tuhan. Ada perbedaan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada siang ini. Biarlah Kau siapkan hati kami dan kami siap untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari kasih Tuhan angkat kedua tangan-Mu, pulanglah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati hidup-Mu, Tuhan memberkati usaha-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati pelayanan-Mu, Tuhan memberkati setiap apa yang Kau lakukan. Tuhan buat berhasil. Kiranya berkat yang terbaiklah Bapa di sorga, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus yang selalu menyertai Engkau. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.